sepatu lusuh dan mimpi besar. Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, terletak di antara sawah hijau yang luas dan perbukitan yang menyimpan kabut pagi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ardi Wicaksana. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, tinggal di sebuah rumah kayu sederhana yang dindingnya mulai rapuh dimakan usia. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani serabutan, sementara ibunya membantu dengan menjual jajanan pasar yang dibuat setiap dini hari. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, Ardi sudah bersiap untuk pergi ke sekolah. Ia mengikat tali sepatunya yang sudah berubah warna dan jika dilihat lebih dekat, solnya mulai terlepas, menganga seperti mulut yang meminta belas kasih. Namun Ardi tidak pernah mengeluh. Ia selalu menarik napas panjang, menepuk-nepuk sepatunya pelan, lalu melangkah dengan penuh semangat. Jarak dari rumahnya ke sekolah sekitar 3 kilometer, melewati jalan berbatu yang jika hujan datang berubah menjadi licin dan berlumpur. Tapi bagi Ardi, itu bukan halangan. Ia menikmati setiap langkahnya, menghitung batu kecil di jalan, mendengar suara burung yang menyambut pagi, dan merasakan embusan angin di wajahnya. Ada suatu keyakinan dalam hatinya, bahwa suatu hari langkah-langkah itu akan membawanya pada kehidupan yang lebih cerah. Di dalam kelas, Ardi dikenal sebagai anak yang pendiam. Ia jarang berbicara jika tidak ditanya, namun matanya selalu berbinar setiap kali pelajaran IPA dimulai. Baginya, sains adalah dunia yang penuh keajaiban, tempat segala sesuatu memiliki alasan, rumus, dan kemungkinan. Ia sering membayangkan bagaimana listrik mengalir, bagaimana hujan tercipta, dan bagaimana manusia mampu menciptakan mesin besar hanya dari ide dan keberanian. Di sudut kamarnya yang sempit, terdapat sebuah rak kecil terbuat dari papan bekas. Disitulah Ardi menyimpan benda-benda yang ia temukan, kawat, koin rusak, dinamo bekas mainan, dan botol plastik. Semua itu ia sebut sebagai harta karun. Ia yakin satu hari nanti benda-benda itu akan berguna untuk mewujudkan impian terbesarnya, menjadi ilmuwan yang bisa menciptakan alat-alat ramah lingkungan untuk membantu desanya. Desa Sumberjati memang sering mengalami kesulitan. Listrik sering padam, air bersih sulit diperoleh saat kemarau, dan banyak warga yang hidup dalam keterbatasan. Ardi bermimpi menciptakan teknologi sederhana yang murah, yang bisa membuat kehidupan mereka lebih baik. Namun bagi sebagian orang, apa yang Ardi impikan terdengar terlalu tinggi untuk anak seusianya. Ardi itu suka berhayal, begitu kata sebagian tetangganya. Sekolah tinggi untuk apa? Toh ujung-ujungnya jadi buruh juga, ujar yang lain. Kata-kata itu sering terdengar oleh Ardi, namun ia memilih untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Ia tahu, setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Yang penting baginya adalah terus berjalan, meskipun jalannya mungkin panjang dan menanjak. Suatu sore, setelah membantu ibunya menjual jajanan di pasar, Ardi duduk di bawah pohon mangga besar yang tumbuh di dekat rumahnya. Ia memegang sebuah buku lusuh pinjaman dari perpustakaan sekolah berjudul Penemuan yang Mengubah Dunia. Di dalamnya terdapat kisah tokoh-tokoh besar seperti Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Ardi membaca halaman demi halaman dengan penuh antusias. Di dadanya muncul rasa kagum yang luar biasa. Kalau mereka bisa memulai dari nol, gumamnya pelan, kenapa aku tidak? Ia menatap sepatu lusuhnya yang berdebu. Sepatu itu mungkin tidak indah, namun telah menemaninya melangkah selama bertahun-tahun. Di balik robeknya, Ardi melihat perjalanan dan harapan. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan dirinya berdiri di sebuah ruang laboratorium besar, mengenakan jas putih, menciptakan mesin yang mampu menerangi seluruh desa tanpa merusak alam. Tak terasa senja berganti malam. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit, bersinar seperti cahaya kecil yang menuntun langkah seseorang dalam gelap. Ardi menatapnya dengan kagum. Ia percaya, setiap bintang menyimpan doa dan kesempatan. Ibunya memanggil dari dalam rumah. Ardi, sudah malam. Besok kamu sekolah, nak? Baik, Bu, jawab Ardi sambil menutup buku itu dengan hati-hati. Sebelum tidur, ia menyelipkan buku tersebut kembali ke bawah bantal, tempat ia menyimpan mimpi-mimpinya. Dengan sepatu lusuh yang diletakkan di samping tempat tidurnya, ia menatapnya sambil berbisik. Aku akan terus melangkah. Meskipun pelan, meskipun kecil. Suatu hari, langkah kecil ini akan mengubah takdirku. Dan malam itu,
Ardi terlelap dengan senyum kecil di wajahnya, menyambut hari esok dengan semangat yang sama, bahkan lebih besar. Guru yang melihat potensi. Bel istirahat berbunyi, murid-murid berlarian ke halaman sekolah untuk bermain. Namun Ardi tidak ikut bermain seperti anak-anak lain. Ia sibuk jongkok di dekat tempat pembuangan sampah kecil di belakang kelas. Kedua tangannya mengais barang-barang bekas yang dianggap tak berguna oleh orang lain. Tutup botol, kabel bekas, potongan seng kecil, dan kardus. Semuanya dimasukkan ke dalam tas lusuh yang selalu ia bawa. Bu Rani, guru IPA yang sedang berjalan melewati halaman, memperhatikan tingkah laku Ardi dengan penasaran. Ia memperlambat langkah, lalu mendekatinya. "Kamu sedang apa, Ardi?" Suara Bu Rani lembut, namun cukup mengejutkan Ardi yang buru-buru berdiri. Saya lagi cari bahan untuk percobaan, Bu," jawabnya gugup sambil membersihkan debu di tangannya. "Percobaan? Tentang apa?" tanya Bu Rani lebih lanjut. "Aku ingin bikin pembangkit listrik sederhana, Bu. Tapi, masih coba-coba," katanya sambil menunduk canggung, seolah takut idenya akan terdengar konyol. Namun yang terdengar selanjutnya justru tawa kecil penuh kekaguman dari Bu Rani. Ia lalu berjongkok sejajar dengan Ardi, menatapnya dengan mata yang berbinar. "Kamu punya rasa ingin tahu yang besar. Itu ciri seorang ilmuwan sejati, Ardi," ujar Bu Rani sambil tersenyum bangga. Ardi tertegun. Hatinya menghangat mendengar kata, ilmuwan, itu keluar langsung dari mulut seseorang yang ia hormati. Tak banyak orang memahaminya. Bahkan keluarganya sendiri sering menganggap hobinya hanya membuang waktu. Melihat potensi yang jarang dimiliki murid lain, Bu Rani kemudian mengajak Ardi ke ruang guru. Dari laci mejanya, ia mengeluarkan sebuah buku agak tebal dengan sampul yang sudah sedikit kusam berjudul, Kumpulan Eksperimen Sains Sederhana. "Ini untukmu," kata Bu Rani sambil menyerahkannya. Ardi memandang buku itu seolah sedang menerima harta paling berharga di dunia. Ia memeluknya dengan hati-hati, takut merusaknya. "Belajar dan cobalah. Kalau kamu butuh bantuan atau alat tambahan, bilang pada ibu. Kita bisa cari bersama," ujar Bu Rani. Sejak hari itu, hidup Ardi berubah. Sepulang sekolah, ia selalu membuka buku itu dan mencoba satu persatu eksperimen yang tertulis di dalamnya. Kadang hasilnya tidak sesuai harapan. Lampu tidak menyala, kawat gosong, air tumpah, atau alatnya mendadak rusak. Beberapa kali, Ardi hampir menyerah. Ia merasa bodoh. Ia merasa percuma. Namun setiap kali ia kembali ke sekolah, melihat senyum Bu Rani yang penuh keyakinan padanya, ia menemukan kekuatan baru. Bu Rani sering berkata, "Gagal itu bukan akhir, Ardi. Itu justru tanda bahwa kamu sedang belajar." Dukungan sederhana itu mengubah cara Ardi memandang dirinya. Di tengah keterbatasan, ia mulai percaya bahwa impiannya bukan sesuatu yang mustahil. Pada malam-malam panjang, ketika keluarganya telah tidur, cahaya redup dari lilin menemani Ardi yang masih berkutat dengan percobaan kecilnya. Ia menempelkan kabel pada baterai bekas sambil berdoa semoga kali ini lampunya menyala. Meski sering gagal, Ardi tak berhenti mencoba. Karena dalam setiap kegagalan, ia mendengar suara lembut Bu Rani kembali terngiang. "Kamu punya potensi besar. Kamu hanya perlu terus melangkah." Dan Ardi pun terus melangkah. Kompetisi yang menguji nyali. Beberapa minggu berlalu. Di papan pengumuman sekolah, terpampang poster besar yang segera menjadi bahan pembicaraan para murid. Lomba Inovasi Teknologi Sederhana Antar Siswa. Hadiah utamanya berupa beasiswa dan kunjungan ke pusat sains di kota. Semua murid tampak bersemangat mendaftarkan diri. Namun Ardi justru menatap poster itu dengan ragu. Dalam hatinya, ia ingin ikut. Tapi ia tahu alat yang sedang ia kerjakan masih jauh dari sempurna. Bahan-bahannya hanya barang bekas. Penampilannya bisa jadi mengundang tawa. Malam harinya, Ardi duduk di teras bersama ibunya. "Kenapa kamu terlihat sedih?" tanya ibunya sambil menyiapkan jajanan untuk dijual besok. Ardi tersenyum hambar, "Aku cuma mikir lomba sekolah, Bu. Tapi mungkin bukan untuk aku." Ibunya menatap Ardi, lalu menepuk bahunya pelan. "Bukan untuk kamu? Atau kamu yang belum percaya pada diri sendiri?" Ucapan itu membuat Ardi terdiam cukup lama. Keesokan harinya di sekolah,
Bu Rani datang menghampiri Ardi yang sedang memperbaiki dinamo kecilnya. "Ardi, kamu sudah daftar lomba?" tanyanya. Ardi menggeleng pelan, menatap tanah. "Aku takut diejek, Bu. Alatku jelek. Dari sampah semua." Bu Rani menghela napas dan berkata dengan tegas namun lembut. "Yang berharga bukan seberapa mahal alatmu, tapi seberapa besar manfaatnya. Ingat itu." Kata-kata itu menusuk langsung ke hati Ardi. Malam itu ia memutuskan untuk menyelesaikan alat pembangkit listrik mininya, meski tangan kecilnya lelah, meski matanya mengantuk berat. Hari lomba pun tiba. Lapangan sekolah disulap menjadi area pameran mini. Banyak alat canggih dipamerkan oleh murid-murid lain, beberapa bahkan dibantu orang tuanya yang lebih mumpuni. Ada robot kecil, kincir angin modern, dan miniatur lampu jalan otomatis. Ardi berdiri memegang alatnya yang kecil dan sederhana. Tangan gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia merasa semua mata mengejeknya. "Peserta nomor 17, silakan maju," panggil juri. Ardi melangkah pelan. Ia menatap Bu Rani yang mengangguk memberi semangat. Lalu ia mulai menjelaskan. Ini adalah pembangkit listrik mini yang terbuat dari barang bekas. Dinamo kecil memutar energi menjadi listrik, dan ini bisa menyalakan lampu kecil. Dengan hati-hati ia menghubungkan kabel terakhir. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Tak ada suara. Semua menahan napas. Dan tiba-tiba, lampu itu menyala. Cahaya kecil namun sangat terang bagi mata Ardi. Seisi ruangan terdengar desahan kagum. Para juri saling bertatapan dengan ekspresi terkejut. Murid-murid yang awalnya meremehkan kini justru terpana. Ardi menatap lampu kecilnya sambil tersenyum. Bukan karena ia ingin menang, tapi karena ia berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Di belakang panggung, Bu Rani menghampirinya dan memeluknya dengan bangga. "Kamu sudah menang, Ardi," bahkan sebelum juri mengumumkannya. Ardi menunduk, menahan haru. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa bahwa langkah kecilnya memiliki arti. Cahaya untuk rumah gelap. Malam itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya di desa Sumberjati. Bintang-bintang bermunculan memenuhi langit seperti ribuan lentera kecil yang digantung rapi oleh Tuhan. Setelah acara lomba usai dan semua orang kembali ke rumah masing-masing, Ardi masih menyimpan rasa berdebar di dadanya. Dia tidak tahu apakah dia akan menang lomba itu atau tidak. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Dengan langkah pelan, Ardi menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Gelap mulai menutupi desa. Hanya beberapa rumah warga yang memiliki listrik memadai, sementara sisanya harus mengandalkan lampu minyak atau lilin. Rumah Ardi termasuk yang masih gelap gulita saat malam. Setiba di rumah, ia melihat ayahnya duduk di teras sambil meminum teh hangat. Ibunya sedang menata kue untuk dijual besok pagi. Kedua orang tuanya tersenyum menyambut Ardi, meski wajah mereka tampak lelah. "Bagaimana lombanya, Nak?" tanya sang ayah dengan suara pelan. Ardi meletakkan tas dan duduk di sampingnya. "Alatku bisa menyala, Yah, dan banyak yang kagum. Aku senang." Ayahnya menatap Ardi dengan mata berbinar bangga. Itu sudah lebih dari cukup. Meski tidak ada pesta atau ucapan selamat yang meriah, kehangatan keluarga itu sudah membuat hati Ardi terisi penuh dengan kebahagiaan. Setelah makan malam sederhana, Ardi membawa alat listrik buatannya keluar rumah. Ia ingin mencoba sesuatu. Ia teringat bahwa lampu yang ia gunakan saat lomba masih berada di dalam kotaknya. Dengan cepat ia memasangnya kembali. "Ayah, Ibu, lihat, ya," katanya penuh semangat. Ayah dan ibunya memperhatikan dengan rasa penasaran. Ardi mulai memutar dinamo kecil itu perlahan. Tangan kecilnya bekerja teliti, memastikan semua kabel terhubung tepat pada tempatnya. Dalam hatinya ia berdoa keras-keras semoga kali ini juga berhasil. Dalam hitungan detik, klik, dan cahaya itu menyala. Sebuah lampu kecil yang ia pasang di dinding rumah menyemburkan terang lembut, menerangi ruang tamu yang selama ini selalu gelap di malam hari. Cahaya itu mungkin terlihat biasa bagi orang lain, tapi bagi keluarga Ardi, itu adalah sebuah keajaiban. Ibunya menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan air mata haru. Ayahnya berdiri perlahan,
menatap lampu kecil itu seakan tidak percaya apa yang dilihatnya. "Ardi, kamu menerangi rumah kita," ucap ibunya lirih, suara bergetar. Ardi tersenyum malu-malu, namun hatinya membuncah bahagia. Ia menatap lampu kecil itu dengan bangga, bukan karena cahayanya yang terang, melainkan karena makna besar yang dibawanya. Selama ini, ketika malam datang, rumah mereka hanya diterangi satu lilin kecil yang harus digunakan bergantian antara ruang tamu dan dapur. Kadang lilin itu habis sebelum waktunya. Kadang mereka harus makan dalam gelap. Namun kini, meski hanya satu lampu kecil, suasana rumah berubah terasa lebih hangat dan hidup. Ayah Ardi mengusap kepala anaknya dengan bangga. "Kamu sudah jadi pelita buat keluarga ini, Nak." Ardi tidak bisa menahan senyum yang makin lebar. Ia melihat ibu dan adik-adiknya berseri-seri di bawah cahaya lampu kecil yang ia ciptakan. Momen itu terekam dalam hatinya sebagai kebahagiaan yang murni. Setelah beberapa saat, Ardi duduk di luar rumah, menatap langit yang bertabur bintang. Ia memegang alat kecilnya erat-erat, seolah itu adalah jantung dari mimpi-mimpi besarnya. Ia membayangkan sesuatu yang lebih jauh, bukan hanya satu lampu, tapi mungkin puluhan, ratusan lampu yang menyala di tiap rumah warga desa. "Aku pasti bisa," gumamnya lirih, namun penuh tekad. Bayangan sederhana tentang desa terang benderang tanpa listrik mahal membuat matanya berbinar. Ia tak menyangka langkah kecil yang ia lakukan hari ini, mengumpulkan sampah, mencoba eksperimen yang sering gagal, ternyata membawa perubahan nyata bagi orang yang paling ia cintai. Ia sadar, cahaya yang menyala malam ini bukan hanya cahaya lampu. Itu adalah cahaya harapan, cahaya masa depan, cahaya takdir baru. Ibunya memanggil dari dalam rumah, "Ardi, sudah malam. Istirahat ya. Besok sekolah." Ardi bangkit dan tersenyum, "Iya, Bu." Saat ia menatap sekali lagi pada lampu kecil yang terus menyala, ia membisikkan sebuah janji pada dirinya sendiri. "Aku akan membuat dunia ini lebih terang. Mulai dari sini, dari rumah kecilku." Dan malam itu, Ardi tidur dengan hati penuh cahaya. Cahaya yang ia nyalakan sendiri untuk keluarganya. Langkah kecil yang mengubah takdir, versi panjang 5.000 karakter. 2 hari setelah lomba, nama Ardi mulai menjadi perbincangan hangat di desa Sumberjati. Para tetangga yang biasanya tidak terlalu memperhatikan kesehariannya kini datang satu persatu, penasaran dengan alat kecil yang berhasil menerangi rumah Ardi saat malam. Mereka kagum karena benda yang terlihat sederhana, memiliki manfaat besar yang selama ini tak terpikirkan oleh siapapun. "Ardi, kamu bisa bantu buatkan yang seperti itu untuk rumah saya. Kabelnya pakai apa? Bisa pakai botol bekas juga. Berapa lama buatnya, Di?" Pertanyaan dan kekaguman itu menghujani Ardi setiap hari. Meski kadang ia merasa gugup, ia selalu berusaha menjawab sebaik mungkin. Ia bahkan mulai membantu beberapa rumah membuat alat serupa secara gratis. Bukan untuk mencari pujian, tapi karena ia ingin warga merasakan cahaya yang sama seperti keluarganya. Bu Rani yang melihat perkembangan itu merasa sangat bangga. Ia tahu, apa yang Ardi lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh desa. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga pemerintah daerah. Seorang pejabat datang langsung ke sekolah untuk menemui Ardi. Dengan senyum hangat, ia menyodorkan secarik surat. "Ini adalah beasiswa penuh untukmu, Ardi," kata pejabat itu. "Kami ingin kamu melanjutkan pendidikan di sekolah teknologi terbaik di kota. Kami percaya, suatu hari kamu akan jadi aset besar bagi bangsa ini." Ardi termangu. Tangannya gemetar saat menerima surat itu. Ia bahkan tak bisa langsung mengucapkan terima kasih, karena merasa hatinya terlalu penuh dengan kebahagiaan dan rasa tidak percaya. Bu Rani yang ada di dekatnya ikut menitikkan air mata haru. "Selamat ya, Ardi," ucapnya lirih sambil memeluk siswa yang sudah seperti anaknya sendiri. Kabar tentang beasiswa itu langsung menyebar cepat seperti angin. Warga desa bersukacita. Banyak yang memberi selamat kepada Ardi. Bahkan, ayah dan ibunya yang biasanya pendiam kini tak bisa menyembunyikan rasa bangga mereka. Beberapa hari kemudian, Ardi bersiap pergi ke kota. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memasukkan beberapa pakaian, buku eksperimen kesayangannya, serta alat listrik mini yang sudah menemaninya sejak awal. Meski kecil,
Alat itu adalah simbol mimpinya. Di halaman sekolah, semua guru dan teman-temannya berkumpul untuk melepas kepergiannya. Ardi merasa haru sekaligus gugup. Ia belum pernah pergi jauh dari desanya. Namun ia tahu, inilah waktunya melangkah lebih besar. Bu Rani melangkah mendekatinya, menatap Ardi dengan bangga dan sedikit berat hati. Ia menepuk bahu Ardi pelan. "Ardi," ucapnya, "jangan pernah lupakan langkah kecil yang mengantarkanmu ke titik ini." Ardi menatap gurunya yang selama ini menjadi cahaya dalam hidupnya. Ia tahu, tanpa Bu Rani, mungkin ia tidak akan menemukan keberaniannya untuk bermimpi. "Terima kasih, Bu," ucap Ardi dengan suara bergetar. "Saya akan ingat semua nasihat Ibu. Saya akan kembali ke desa ini nanti, membawa lebih banyak cahaya." Bu Rani tersenyum bangga. "Aku tidak pernah ragu padamu, Ardi." Bus yang akan membawanya ke kota berhenti di depan sekolah. Ardi menoleh ke arah keluarganya. Ibunya sudah menangis sejak tadi, sementara ayahnya berdiri tegak namun matanya berkaca-kaca. "Kami bangga padamu, Nak," kata ayahnya sambil memeluk Ardi. "Teruslah melangkah meski jalannya sulit." Ardi memeluk mereka erat-erat, menghafal setiap kehangatan yang ia rasakan. Lalu ia melangkah menuju bus. Setiap langkah terasa berat, namun penuh harapan. Saat bus mulai berjalan, Ardi menempelkan tangannya di jendela, melihat desa yang mulai menjauh dari pandangan. Sawah hijau, rumah-rumah kayu, dan jalan berbatu tempat ia menapaki ribuan langkah kecil. Semuanya adalah bagian dari dirinya. Ia tersenyum, menatap masa depan yang terbentang luas di depannya. Dalam hatinya, ia berbicara pada diri sendiri. "Aku lahir sederhana, tapi mimpiku tak pernah sederhana." Ardi kini tahu bahwa takdir bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan sejak awal. Takdir adalah sesuatu yang bisa diubah oleh keyakinan, oleh keberanian untuk mencoba, dan oleh langkah-langkah kecil yang terus diambil tanpa menyerah. Lampu kecil yang ia nyalakan di rumahnya telah menjadi langkah pertama. Dan dari langkah itu, Ardi memulai perjalanan yang akan mengubah masa depan. Bukan hanya takdirnya sendiri, tapi juga takdir banyak orang.